pebisnis gitu yang udah sukses. Jadi kalau misalkan kita bingung gitu di awal mau mulai bisnis itu apa, cari kesukaan kita dan coba cari masalah gitu di masyarakat. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di episode kita yang ketiga. Masih di Brownies Obrolan bisnis. Masih sama aku Fania Raslani dari Manajemen 21 dan Aku Hilza dari Manajemen 20. Nah, untuk episode kali ini masih di bidang yang sama, yaitu bidang fashion. Nah, kira-kira siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, jadi narasumber kita di episode kali ini merupakan mahasiswa aktif yang seangkatan sama aku nih, Van. Nah, biar kita langsung tahu nih siapa sih narasumbernya, langsung kita panggil aja Kang Taki, owner dari Holiday Make. Boleh Kang Taki? Gimana? Boleh. Halo. Halo, apa kabar Kang? Baik, kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Kang? Lagi sibuk kuliah sama ya ini ngerjain Holiday Magazine. Nah, langsung aja kali ya. Boleh. Ini. Nah, kenapa sih Kang ingin terjun di dunia bisnis dan kenapa sih pengen jadi pengusaha di usia muda Kang? Alasan yang paling jujurnya tuh ya pengen nyari duit gitu ya. Karena ya udah punya kesadaran sih dari awal dari mulai SMA gitu ya. Udah mulai gak enak nih minta uang ke orang tua gitu dan mulai mencari berbagai cara lah gimana ya bisa ngasilin uang sendiri gitu. Ya sebelum terjun ke Holiday Magazine ini sendiri, Taki itu sempat jualan kopi juga gitu sama teman-teman SMA gitu ya, jualan ke kelas-kelas yang lain, jualan mochi es krim juga gitu. Di situ kayak dapat ketertarikan akan dunia bisnis gitu untuk belajar lebih jauh gitu. Oh, jadi nggak langsung ke bisnis ini? Iya betul. Nah, kan Holiday Make ini tuh bisnis thrift ya, Kang? Iya betul. Nah, kan nggak semua kalangan masyarakat tuh tahu ya thrift itu apa. Nah, boleh dong tolong dijelasin thrift itu apa sih? Oke. Nih apa penjelasan thrift ini dari Taki ya? Ini nggak tahu dari KBBI, nggak tahu dari mana. Pokoknya ini pengetahuan Taki aja. Jadi yang Taki tahu thrift itu ya proses pemakaian kembali barang-barang yang sebenarnya itu nggak harus dibuang gitu, masih mempunyai value dan bisa dipakai ataupun dijual lagi gitu. Thrift tuh yang Taki pahamin tuh kayak gitu. Ya tapi konteksnya thrift ini tuh lebih ke bisnisnya gitu. Gimana caranya barang-barang yang sebagian orang pikir tuh ini udah nggak ada value-nya, mending dibuang aja. Tapi thrift ini hadir untuk mengolah si barang itu kembali dengan menambah value gitu ya, bisa dijual kembali gitu. Nah, kalau gitu kenapa Kang Taki ini memilih bisnis di bidang thrifting Kang? Nah kan tadi diceritain tuh awalnya jualan mochi gitu kan ya, sektor makanan lah gitu kan, makanan dan minuman. Terus terjun ke sektor fashion lah sebutnya. Sebenarnya Taki pribadi itu juga suka nih terkait fashion gitu. Ya apa ya, setelan-setelan apapun itulah gitu, tertarik lah gitu yang aneh-aneh gitu kan. Yang unik. Nah, Taki juga pernah dengar gitu apa ya, nasihat pebisnis gitu yang udah sukses. Jadi kalau misalkan kita bingung gitu di awal mau mulai bisnis itu apa, cari kesukaan kita dan coba cari masalah gitu di masyarakat. Gimana caranya masalah ini bisa kita hadirkan solusi gitu dari apa yang kita suka tadi gitu. Misalkan Fania ya, Ya. misalkan suka kartun apa, misalkan Spider-Man misalkan sebut. Itu tuh kesukaan Fania, itu bisa jadi bisnis gitu. Kamu bisa buat gantungan kunci, gantungan ya apapun itu, terus stiker gitu kan, kaosnya yang ada desain Spider-Man itu bisa kan, maksudnya dari kesukaan menjadi bisnis gitu. Tinggal nanti cari di masyarakat siapa yang mempunyai masalah terkait si Spider-Man ini gitu. Cari siapa sih yang fans sama Spider-Man dan dia butuh gitu
akan merchandise yang ada Spider-Man-nya gitu. Itu bisa jadi bisnis gitu. Nah, sama kayak fashion ini, kayak Holiday Magazine ini, Taki suka fashion gitu. Dan setelah dengar nasihat itu, ya tertariklah gitu untuk merintis si fashion ini gitu. Holiday Magazine tuh sebenarnya output akhirnya yang Taki pengen tuh jadi brand lokal gitu. Brand lokal dengan nama brand Holiday Magazine gitu. Cuman sebelum Taki terjun ke ya ranah brand lokal, Taki tuh pengen belajar dulu nih bisnisnya, ya mental berbisnisnya, step-stepnya gitu kan dari thrift ini gitu. Jadi dimulai dari thrift dan nanti akhirnya jadi brand sendiri gitu. Nah, ternyata menarik banget ya teman-teman dari cerita Kang Taki ini. Terus ada nggak sih kayak cerita unik gitu dari awal mula Kang Taki ngerintis usaha Holiday Make? Jadi awalnya tuh gini, keresahan Taki pribadi gitu ya, kayak sebenarnya ini terlalu memperdulikan orang lain sih. Jadi barudak tuh atau teman-teman kelas gitu di SMA punya keluhan kayak uang jajan yang gitu-gitulah, yang receh-receh gitu. Terus kayak Taki muter otak kayak, oh disambungin sama thrift nih gitu. Gimana kalau barudak bikin usaha thrift gitu. Kalau nggak salah itu tuh ada 11 orang gitu awalnya si Holiday Magazine ini gitu awalnya. Ya udah teman-teman pada setuju, terus pada bingung kan gitu awalnya ini mau kayak gimana startnya. Dan lucunya tuh awal-awal kita nggak langsung belanja gitu ke orang lain gitu, atau nggak ke pasar gitu kan buat nyari barang. Jadi kita nge-announce di sosial media kita masing-masing kayak siapa nih yang punya barang yang sekiranya udah jarang dipakai ataupun udah gak dipakai gitu ya, pengen dijual. Nah kita apa namanya, kita kurasi nih gitu dari teman-teman kita pribadi, ada yang kekecilan lah macam-macam lah barangnya gitu. Nah di situ kita kumpulin baru kita jual tuh. Nah itu kayak menurut Taki itu lucu lah gitu, teman-teman di SMA mau gitu ya nyari barang ke teman-temannya, maksudnya effortnya gitu kan buat si Holiday Magazine ini. Nah setelah itu mulai itu kita produksi lah istilahnya mah ya, kita produksi, kita cuci dan lain sebagainya. Mulai itu kejual 1 atau 2 barang, kekumpul tuh modal. Nah baru dari situ kita puterin lagi si uang itu. Jadi awal mulanya tuh kita lucunya nggak langsung ke pasar, kita kayak udah ambil barang dari rumah yang ini, yang pokoknya mah yang bisa dijual gitu. Oh berarti nggak perlu modal berarti? Ya awal sebenarnya thrift tuh yang tadi bilang kan, Taki bilang tentang barang yang menurut sebagian orang tuh inilah buang aja gitu, padahal masih ada value-nya gitu. Jadi nggak harus kita beli ke pasar gitu ya. Kalau kita punya di rumah barang-barang yang sekiranya ini masih bervalue gitu, itu bisa dijual lagi gitu. Nah Kang, tips apa sih yang dilakukan pada saat awal memulai bisnis gitu kan bisa sampai saat ini nih, tips awalnya tuh kayak gimana? Oke, berarti lebih ke tips ini ya, mulai usaha thrift ya? Iya. Oke teman-teman, ini tipsnya dari pengalaman Taki pribadi aja ya. Jadi untuk memulai bisnis thrift itu gampang banget, bener-bener segampang itu. Teman-teman cuman butuh yang pertama tuh niat gitu. Tentuin niat teman-teman ngerintis usaha thrift gitu ya, khususnya ataupun usaha apapun gitu. Itu mau ngapain gitu, mau mencari uang kah, mau menambah knowledge teman-teman perihal bisnis kah, atau menambah relasi kah, itu teman-teman harus nentuin niatnya dulu, khususnya di thrift ini gitu. Terus yang kedua, teman-teman karena ini berbicara fashion gitu ya, thrift gitu, dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu, teman-teman harus punya selera fashion teman masing-masing gitu. Karena nantinya ini yang bakal menjadi apa ya, image brand teman-teman lah gitu, image brand thrift teman-teman. Nanti style fashionnya mau kayak gimana kan banyak gitu ya teh, seller-seller di luar sana yang mereka asal aja gitu, yang penting belanja terus langsung posting. Itu nggak masalah sebenarnya. Cuman yang Taki pelajari, ketika barang yang kita jual, barang yang kita pilih dan kita pasarkan,
sesuai dengan selera fashion kita, nanti dari segi semangat, dari segi apa ya, keyakinan kita akan barang ini bisa dijual atau enggak tuh kuat gitu. Jadi tips yang kedua, teman-teman harus sesuaiin sama selera fashion teman masing-masing gitu. Terus yang ketiga tinggal berproduksi lah istilahnya makan. Ada dua cara. Yang pertama tadi ini, sebelum teman-teman misalkan nggak punya uang atau modal, teman-teman bisa cari gitu ke orang-orang terdekat atau siapapun itu yang mempunyai barang yang pengen dijual dan mereka bingung nih mau ngejualnya kayak gimana. Teman-teman kurasi barangnya, terus dari situ nggak apa-apa, teman-teman mulai posting, mulai olah lah gitu barang-barangnya. Nanti kalau udah kejual, nah baru dari situ modalnya gitu untuk teman-teman belanja, baru belanja sendiri ke pasar. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau teman-teman udah punya modal sendiri, itu bisa langsung belanja gitu ke pasar gitu. Cuman berbicara pasar atau supplier, teman-teman nggak boleh punya cuman satu gitu, karena ketika teman-teman punya supplier itu cuma satu, nanti ketika supplier ini stok gitu, stuck maksudnya, kok stok sih. Itu teman-teman bakal bingung gitu, ini mau nyari ke siapa lagi gitu suppliernya. Harus Jadi ada gitu. backup. Nah yaudah, yang keempat tinggal jalanin aja gitu aja sih. Ngomong-ngomong soal yang tadi awal mulai bisnis kan sama teman-teman SMA nih Kang. Betul, 11 orang ya? 11 orang. Sampai sekarang masih 11 orang? Nah ini cerita lanjutannya gitu. Jadi awal-awal teman-teman tuh pada semangat gitulah kan, wah ini kejual, wah ini asik juga ya bisnis dan lain sebagainya. Tapi ini salahnya Taki, dan ini jadi apa ya, jadi pelajaran gitu sekarang, bahwasanya kita tuh nggak bisa ngajak bisnis ke semua orang gitu. Karena ngobrolin bisnis, kalau berbicara planning di awal, pasti ekspektasinya tuh, wah ini untung gede, untung 100 juta dan sebagainya. Kalau misalkan berbicara itu di hadapan banyak orang lain pasti tertarik gitu. Cuman yang mereka lihat tuh cuman ekspektasinya doang, mereka belum lihat realitanya kayak gimana gitu. Susahnya bisnis, ada ruginya, berani bakar duit dan sebagainya gitu. Nah itu yang terjadi gitu di 11 orang ini. Awalnya oke, kayak wah nih dapat uang asik, ngirim, tapi mulai nih kayak tinggal kejual barangnya, numpuk dan lain sebagainya. Mereka mulai nih kayak ya mulai pergilah satu persatu gitu, sampai sisa 2 orang gitu. Taki sama temen Taki ada satu lagi cowok gitu. Terus berjalan sama yang cowok ini juga mulai malas nih, dan akhirnya Taki sendiri sampai ketemu partner yang baru. Jadi sampai sekarang jadi berdua gitu. Jadi berdua. Kira-kira bakal nambah partner lagi? Enggak sih. Oh enggak, tetap beda aja. Nanti kalau tambah partner untungnya sedikit gitu, dibagi-bagi. Nah, Kang, kan di dalam suatu bisnis tuh pasti ada kendala ya. Iya. Nah, pasti kan sebelumnya tuh kayak teman-teman yang mulai ya jadi akang tuh jadi berdua kan. Nah, dari situ tuh apa ada kendala lagi nggak sih? Setelah cerita yang tadi gitu, kendalanya lebih ke ini sih, yang namanya bisnis tuh kan kita nggak bisa nentuin gitu barang yang kita produksi itu bakal secepat apa, bakal sesering apa kejual gitu kan. Nah kendalanya paling setelah cerita itu sampai sekarang kayak semangat sih, lebih ke konsistensinya aja sebenarnya antara Taki sama teman Taki gitu, sama partner gitu kan. Ditambah pada sibuk dengan urusannya masing-masing, entah itu kuliah, organisasi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi masalahnya konsistensi. Cuman so far sampai sekarang alhamdulillahnya si Holiday Magazine ini udah lumayan lah gitu dari segi follower, terus dari teman-teman di skena thrift juga gitu udah mulai membanyak gitu. Jadi ya kalaupun konsistensinya kurang, Taki sama teman Taki itu udah punya komitmen gitu. Ketika yang satu kurang harus nge-backup, ketika yang kurang yang satu lagi saya saling nge-backup lah gitu. Jadi kendalanya sejauh ini masih di konsistensi. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, Holiday Magazine ini tuh jualannya di online store atau Instagram, Shopee, atau ada offline store-nya juga nih? Nah buat Holiday Magazine sendiri
jujur kayak Taki pun pribadi pengen gitu punya offline store gitu. Karena output terakhir yang Taki tadi bilang, Holiday Magazine ini tuh kan pengen jadi produk lokal gitu pada akhirnya. Nah, produk lokal tuh ya identik dengan offline store-nya gitu, apalagi di Bandung gitu kan. Cuman ya sekarang masih ngandelin online store gitu. Lewat Instagram, Shopee, Tokopedia gitu, dan TikTok juga udah mulai bikin TikTok. sih gitu. Namanya apa nih Kang? Sama Holiday Magazine juga. Nah buat kalian bisa dicek ya online store-nya, nanti kita taruh di description. Nah terus di bisnis Holiday Magazine ini kira-kira ada barang thrift apa aja nih Kang? Nih menarik, nyambung sama tips tadi tuh yang kedua, yang namanya fashion gitu atau thrift lah gitu. Teman-teman harus menyesuaikan, balik lagi ke selera fashion teman-teman masing-masing gitu. Karena semuanya punya selera yang berbeda-beda. Taki suka celana yang gombrang, misalkan siapa gitu orang lain suka celana yang skinny gitu kan, itu beda-beda. Nah itu bakal mempengaruhi cara teman-teman ngejual barang itu sendiri gitu. Nah kalau di Holiday Magazine sendiri, Taki itu punya prinsip ya pengen menyediakan solusi lah dari atas kepala sampai bawah gitu. Jadi sebisa mungkin menjual semuanya gitu. Cuman belakangan ini masih ke ranah ya atasan-atasan gitu, kaos polos gitu, belum ke celana, sepatu gitu. Ternyata banyak juga ya. Nah, dari barang-barang yang dijual di Holiday Magazine ini, barang apa sih yang paling laris dijual gitu? Nah, barang yang paling laris tuh yang saya bawa sekarang. Ini tuh kemeja corduroy, teman-teman. Jadi kalau di Holiday Magazine sendiri itu ya segmentasinya kan sekarang tuh masih pakaian atas gitu, outer. Jadi bisa dibilang yang paling laris atau yang sering laku tuh ya outer itu sendiri, salah satunya nih corduroy. Ini bakal rilis juga nanti di volume 12 lah gitu, rilisan terbaru Holiday Magazine gitu. Gitu Kira-kira sih. kapan itu Kang? Ya inilah. Ditunggu aja. Kalian cek aja Instagramnya ya. Ditunggu aja ya guys. Nah terus gimana sih cara Kang buat meningkatkan strategi penjualan, gimana gitu cara nge-brandingnya? Di Holiday Magazine sendiri, Taki itu sama partner Taki yang satu lagi punya prinsip gitu bahwasanya Holiday Magazine ini kita tuh nggak mau cuman pengen jualan gitu, karena berbeda menurut Taki ya, yang namanya jualan sama bisnis itu beda. Kalau jualan itu kayak kita sekedar nih barang jual terus udah gitu, sedangkan bisnis tuh lebih dari itu menurut Taki. Kita bisa mempelajari dari segi marketingnya apa yang baik gitu kan, dari segi estetika feed Instagram lah gitu contohnya gitu. Nah strategi Holiday Magazine sendiri sekarang menyambung sama yang barusan, Taki dan teman Taki itu memperhatikan ya aspek-aspek ya yang sekecil itulah gitu ya, padahal kan itu cuma usaha thrift gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Cuman ya Taki pribadi pengen belajar bisnis tuh ya yang proper lah gitu, nggak harus dari bisnis yang gede dulu gitu, maksudnya dari sini pun kita bisa belajar gitu. Jadi ini dibilang bisnis yang tidak terlalu sulit, terus kita bisa belajar esensi dari bisnis itu, nanti pas kita terjun ke bisnis yang lebih besar kayak udah siap aja gitu mentalnya. Jadi strateginya ya tadi Taki sama teman Taki itu benar-benar memperhatikan ya hal sedetail itulah gitu untuk meraup engagement follower gitu. Terus aku juga suka ngepoin ya Instagramnya, dan emang feeds-nya itu rapi banget. Terus kayak suka bikin reels ya Kang. Dan video yang kemarin nembus sampai berapa puluh ribu Ya gitu 11.000 itu. Keren banget emang. Nah, aku mau tahu nih gimana sih pendapat Akang mengenai tren thrift akhir-akhir ini nih Kang? Buat tren thrift akhir-akhir ini tuh menurut Taki lumayan banyak lah antusiasnya gitu dari orang lain gitu, baik dari sisi yang menjual ataupun yang membelinya gitu. Banyak masyarakat
yang udah mulai melek gitu terkait apa sih thrift itu gitu. Karena ya ini sepengetahuan Taki aja, thrift tuh juga apa ya, berperang dengan yang namanya fast fashion lah gitu. Fast fashion tuh ya produk-produk fashion yang cepat lah gitu diproduksi secara massal, dan itu ya kalau ini berbicara yang luas gitu mempengaruhi iklim juga lah gitu, banyak limbah sampah gitu kan, yang hal-hal seperti itu gitu. Jadi masyarakat udah mulai sadar akan ya permasalahan tersebut dan udah mulai melek lah terkait apa sih thrift itu, tujuannya apa gitu. Jadi antusiasnya udah mulai rame banget sih sekarang gitu. Terus karena kan antusiasnya udah mulai ramai banget nih, dari segi bukan cuman yang beli aja, ternyata yang jualan juga banyak. Gimana sih biar Akang tetap bisa bersaing gitu sama yang lain? Oke, ini menarik nih karena ya benar juga gitu. Ketika antusiasnya gede dari sisi penjual gitu ya khususnya, maka persaingannya pun akan semakin ketat gitu. Cuman ya Taki pribadi memandang ini sebagai apa ya, bukan sebagai suatu persaingan gitu, kayak benar-benar ya persaingan gitu, kayak lebih ke wah asik nih, bakal nambah banyak relasi gitu kan, bakal nambah banyak link gitu di skena thrift gitu. Karena selain Holiday Magazine sebenarnya Taki itu punya komunitas di thrift ini namanya What the Thrift. Nah, What the Thrift ini tuh Taki usung sama beberapa teman-teman gitu ya. Kita tuh pengen What the Thrift ini nantinya menjadi wadah buat seller-seller baru gitu ya, yang bingung gitu, yang apa ya, yang masih takut-takut untuk mulai bisnis gitu. Kita pengen mewadahi mereka dengan nantinya kita buat grup, terus kita apa ya, kasih sosialisasi lah gitu, ada event gitu, kita ajak mereka gitu, biar nantinya ya kita bersaingnya secara sehat dan bergerak ke depannya secara bersama-sama gitu. Karena keresahan Taki sendiri nih di dunia thrift selama ini yaitu persaingan itu dimaknai sebagai apa ya, bahasa Sundanya mah aing paing lah gitu. Dan itu ya Taki pribadi gak terlalu suka lah gitu dengan ya stigma seperti itu gitu. Jadi kesannya seller kecil akan selalu kalah gitu sama seller gede gitu. Dan ya tadi hadirnya What the Thrift tuh Taki pengen ngebantulah ya seenggaknya 1% di antara 99% masalah yang terjadi bisa ngebantu teman-teman di luar sana gitu. Dan emang tiap seller juga punya image-nya masing-masing. Ya betul. Nah Kang, buat buat orang-orang yang mau memulai bisnis dan juga buat yang sudah menjalankan bisnisnya nih, boleh dong kasih kata-kata motivasi buat mereka biar lebih semangat gitu menjalankan bisnisnya. Kalau Taki pribadi motivasinya tuh selalu ada dua hal. Yang pertama, kalau nggak salah ini quotes dari siapa sih, pendiri Alibaba, Jack Ma ya kalau nggak salah. Beliau bilang kayak gini, penakut itu tidak akan pernah memulai, pengecut itu tidak akan pernah menyelesaikan apa yang dia mulai, tapi yang pemberani dia kan tidak akan pernah menyerah. Jadi teman-teman jangan jadi penakut, jangan jadi pengecut, tapi jadilah pemberani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya simple sih. Jadi motivasi dari Taki di yang kedua ini, Taki itu selalu ketika ngerasa lagi males, ngerasa lagi capek, ya kurang motivasi lah gitu dalam ranah bisnis, Taki itu selalu ngelihat atau selalu pergilah naik motor gitu ke jalan-jalan, ngelihat orang-orang yang hidup di pinggir jalan gitu, maaf ya, hidup di pinggir jalan, ya contohnya yang ngebawa gerobak sampah gitu. Istilahnya mereka ngelakuin hal tersebut tuh kan cuman untuk makan gitu, nyari duit terus untuk makan gitu. Maksudnya mereka aja yang dengan keterbatasan yang segitunya gitu, mereka masih mau gitu. Nah jadi itu jadi tamparan sih kadang, bukan kadang, sering banget buat Taki ya, kayak mereka aja yang keterbatasan seperti itu mau banget gitu dan cuek lah terhadap pendapat orang lain. Kenapa Taki ataupun teman-teman sekalian yang wah punya kemampuannya yang lebih banget lah gitu, entah itu dari kuliahnya, finansialnya gitu kan, pengetahuannya, tapi kenapa malas gitu sih motivasi yang kedua gitu. Jadi teman-teman jangan takut lah buat
mulai apapun itu gitu, khususnya bisnis gitu ya. Dan jangan pernah patah semangat gitu, karena orang-orang di luar sana juga wah keren-keren sih sebenarnya. Semoga buat kalian nih yang mau mulai bisnis atau yang lagi ngejalanin bisnisnya, ya semoga motivasi yang udah disampaikan sama Kang Taki tersebut bisa Oke. memotivasi dan lebih bersemangat lagi. Amin. Wah, ternyata teman-teman gak kerasa banget ya pembahasan kita sama Kang Taki udah selesai. Semoga pembahasan kita kali ini benar-benar bisa nambah insight buat teman-teman. Amin. Makasih banyak buat Kang Taki udah Sama-sama. mau hadir, udah mau ngobrol sama kita. Ya semoga usahanya makin Amin, lancar, amin, semoga amin, amin. makin sukses ke depannya. Amin. Nah ini ada kenang-kenangan nih Kang. Apa nih? Ya, isinya ada gelang dari merchandise KWU. Ya buat kalian yang mau samaan sama Kang Taki, bisa nih kalian kunjungin Instagram Himan.store buat ada merchandise yang sama kayak Kang Taki, sama ada merchandise yang lainnya juga. Jangan lupa dicek teman-teman. Iya benar. Terus kita mau minta maaf juga nih sama Kang Taki. Kenapa? Kalau misalkan ada perkataan kita yang menyinggung atau santai, perbuatan woy. kita yang kurang enakan. Enjoy aja. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah nonton kita sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh iya guys, buat kalian yang suka nge-thrift, jangan lupa nih kunjungin online store-nya Holiday Magazine. Di Shopee-nya namanya apa Kak? Holiday Magazine juga. Di Instagram-nya juga sama ya Betul. Kak? Ya, jangan lupa ya guys, biar outfitnya tuh makin kece. Ya dipantengin juga Instagram sama TikTok-nya biar kalian gak ketinggalan gitu. Ada apa sih yang terbaru di Holiday Magazine ini. Nah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Lihat kita bertaburan bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa, mengajak kita terbang bersama.